Oke, kali ini ya contoh tembok yang akan kita lakukan untuk masang kepala suntikan. Misalnya contoh temboknya sudah seperti ini ya, dia tadinya lembab, kemudian catnya udah terkopek-kopek, udah menggelembung-gelembung. Misalnya ini seperti ini, karena sebelumnya udah dikasih no-drop atau aquaproof, no-drop mungkin ya. Nah seperti ini, soalnya catnya udah seperti karet ya, terkopek lepas-lepas. Ya, lihat udah kita kopek sebagian. Nah kalau udah seperti ini, catnya harus dikopek dulu ya, harus dibersihkan. Bisa ya, dibersihkan seperti ini juga nih. Udah agak gelembung-gelembung seperti ini ya, ini harus dikopek dulu, di scrub. Karena kalau nggak di scrub, takutnya nanti epoksinya yang akan kita suntik dia masuk di antara cat dan tembok, jadi percuma aja ya, nggak bisa masuk dalam temboknya. Oke, kalau udah kondisi temboknya cat seperti ini, harus dikopek. Nah, kecuali kalau kondisi cat temboknya seperti ini ya. Ini cat temboknya masih bagus ya, bisa kita pegang, dilihat juga ini masih lengket, nggak gelembung-gelembung ya. Nah kalau model seperti ini nggak perlu kita scrub, nggak perlu dikopek ya, bisa langsung. Misalnya ini di sini lubang yang akan kita lakukan penyuntikan, nah sekitar ini kita bersihkan. Bisa juga lubangnya kita perbesar dikit dengan ujung paku. Kalau misalnya mau diperbesar atau juga langsung juga bisa, tergantung ya. Ini bisa diperbesar dikit, kemudian untuk dia kan arahnya kan ke bawah ini. Kemudian yang arah ke bawahnya ini nggak perlu dibersihkan, langsung aja kita tutup dengan semen seperti contoh yang video yang sebelumnya ya. Tutup dengan semen sampai batas kemana? Misalnya sampai batas ini. Oke, di sini mau kita suntikan lagi, kita bersihkan lagi yang tempat penempatan kepala suntikan, kemudian kita tutup lagi semen biasa, maksudnya semen campuran sika itu sampai batas yang retakan paling ujungnya. Ya kalau ini catnya masih bagus. Nah kalau misalnya seperti itu juga tuh udah mulai gelembung-gelembung, itu harus kita kopek ya. Selama catnya menggelembung, udah jelek kita harus kopek. Tapi kalau masih bagus, nggak perlu kita kopekin lagi. Oke, semoga ini bisa membantu ya, cara untuk menempel kepala suntikan dan untuk merapikan retakan-retakannya, jalur retakannya. Seperti ini misalnya contohnya. Nah ini untuk menempel kepala suntikannya, kita harus kopek, bersihkan ini dulu agar ini ya nanti nempelnya lebih kuat dan epoksinya masuknya lebih maksimal. Ini saya ini letak segini seperti ini. Ini pas pertemuan retakan datar dan ke bawah, kita mau buat ya kepala suntikan yang nempel di sini. Kita bersihkan dulu, kemudian nanti ini di titik tengah yang akan kita masuk epoksi bisa kita perlebar dikit dengan ujung paku ya, seperti itu. Ini ya hasil dari kepala suntikan yang udah kita tempel kemarin. Sekarang udah kering, udah siap untuk lakukan ya penyuntikannya. Nah, epoksi ini udah kering, semennya juga udah kering. Jadi kalau udah 1 hari dia udah kering, kita baru bisa lakukan penyuntikan. Kalau udah kering otomatis dia udah kuat nempelnya. Ini juga udah pada kering. Kemarin kita tempelinnya, dan hari ini setelah 1 hari ya baru kita akan suntik.
epoksinya langsung masuk full ya. Kita isi lagi kalau kayak gini. Geraknya cepat dia masuk, berarti berunggah dalam temboknya itu. Kita akan isi lagi sampai dia benar-benar nggak ketekan, nggak kedorong lagi epoksinya. Kalau pegang mau. Ini suntikan ketiga ya, apakah masih masuk? Ternyata masih juga. Selama bawahnya tidak ada bocor, masih aman, kita bisa langsung tambah terus sampai benar-benar dia penuh ya. Ini adukan kita sengaja bikin sedikit-sedikit ya, biar langsung habis, biar nggak ada yang sisa. Sementara yang itu belum ada yang masuk ya, besar cuma sedikit aja pergerakannya. Itu yang sebelah sana banyak. Ini masih di posisi yang sama, bagian bawah masih masuk juga dia. Oke, kita akan buat lagi adukannya seperti biasa ya. Adukannya 2:1. Suntikan ini untuk epoksinya dan 1 suntikan untuk ini campurannya, rasnya. Campur sampai benar-benar tercampur, biar rata ya, diaduk ya. Untuk yang suntikan bekas tadi dengan posisi yang masih sama, kita akan isi lagi ya. Baiknya isinya jangan terlalu banyak, karena nanti narik karetnya akan keras. Oke, akan lanjut untuk keberapa kalinya ini, kelima atau keenam, keempat dengan posisi yang sama, bagian bawah masih masuk terus. Berarti dalam temboknya itu berunggah ya, diretakannya itu masih kuat. Kita akan isi lagi dengan suntikan yang tadi. Jangan pegang deh.
Coba kita maksimal setengah suntikan aja. Wah, cepet juga ya. Lihat ini alirannya. Ini ya, udah terlihat beda. Ini berarti masuk. Ya, warnanya lebih gelap di sininya. Sampai ke sini diretakannya nih seperti di urat-uratnya kecil ini. Ya, jalurnya kelihatan basah, lebih hitam maksudnya. Nah, berarti epoksinya masuk, udah nyampe ke sini. Untuk ke bawahnya berarti masih banyak ya yang harus disuntik lagi. Yang terlihat baru sampai setengahnya aja. Oke, kita akan lanjut lagi. Untuk tempat kedua sama dia masuk juga kencang. Ini udah ketiga kalinya akan disuntikan di tempat yang kedua. Oke, sekarang kita isi lagi. Kita lanjut lagi ya, sampai kira-kira itu maksimal terisi penuh. Ini aja dulu. Habis lagi. Bisa dilihat ya, yang bawah sampai segi di sini, dan yang atas nggak begitu kelihatan sih ya masuknya, tapi udah sampai ke titik ini bisa terlihat juga. Oke, kita habiskan. Untuk adukan yang kedua ini tinggal sekali lagi sepertinya. Banyak angin kita buang ya. Kita buang, usahakan jangan banyak angin. Udah cukup. Alirannya udah terlihat ya, masuk ya. Nih, sampai ke jalurnya agak lebih menghitam. Terlihat. Sekarang kita bikin untuk adukan ketiga kali. Ya.
udah dirasa udah rata, kita bisa langsung pakai ya. Udah ngalir sampai ke sini ya, warnanya beda nih jalurnya, yang retakan rambutnya ini terlihat ya, dan naik. Kita akan isi lagi. Udah mulai berat masuknya ya. Oke, kita akan isi lagi. Nanti kalau udah selesai, kita tunjukkan semuanya sudah disuntikannya. Cukupnya. Kita langsung ke titik ketiga bagian. Apakah dia masuk tapi pelan ya. Ambil lagi. Bagian bawah kita tambah. Agak berat yang atas masuk ya, tinggal segitu. Yang bawah juga mau habis lagi. Ini juga masuk tapi perlahan masuknya. Oke, udah 3 suntikan ya. Yang tengah tadi kita tambah lagi ya, karena warnanya bisa dilihat jalurnya, jalur retakannya dia lebih hitam ya, masuk. Kemudian yang bawahnya juga nih, nanti dia masuk. Oke, kemudian yang bawah lagi dia masuk ya, nih udah terlihat nih, dia agak menghitamkan. Meskipun dia tutup semen tapi dia tetap kelihatan, dia bakal sampai ke bawah, bahkan ke jalurnya nih bisa kelihatan. Berarti masuk, udah nyampe untuk ke bawahnya retakannya.
Ya, sini ada 3 suntikan dari tengah tembok sampai ke bawah. Sekarang mulai kerjain yang retakan 2 titik ini ya. Kenapa tadi tidak dari atas dulu? Karena yang retak ini setengah ke bawah aja, nggak nyambung. Kalau ini nyambung semua, di atas ke bawah kita akan suntik dari atas dulu. Oh, dari bawah dulu maksudnya. Karena biar bawahnya padat dulu ya, bawahnya padat dulu terisi, baru kita naik ke atas yang terakhir, kebalik tadi. Oke, kita akan untuk yang atas ya, suntikan. Kalaupun masuk sangat pelan dikit ya, kita akan suntik yang atasnya. Kami suntikan baru. Oke, kita stop dulu. Kita harus cepat ya, kalau udah bikin adukan harus cepat, langsung kita suntikan ke sekarang, artinya dia cepat mengeras. Wah, cepat sekali masuk. 1 detik. Oke, kita suntikan yang baru pasang. Kita taruh dulu. Nggak ada yang megangin handphonenya. Oke, lihat yang atas sangat cepat sekali masuknya itu. Baru satu, hati-hati. Baru 1 karet mau dipasang. Masuk ya, kita isi lagi, habiskan nih adukan terakhir ya. Jadi ini perlu kerjasama ya, 2 orang harus cepat. Wah, langsung masuk. Adukan lagi masih ya, sini nggak bisa 2:1, tinggal 1/1. Oke, kita bikin adukan 1/1 ya. Ini epoksinya masuk ya, terlihat dia lebih menghitam di retakannya, kita nyampe ke bawah. Kemudian yang ini nggak masuk, bisa kelihatan nih di jalurnya nih ya, berarti epoksinya udah masuk. Nah, bener tadi masuknya banyak, yang suntikan atas ini dan nyampe ke sini dan nyampe ke bawahnya juga. Udah rembesan yang atas pun dia juga merambat ke atas.